Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi ini merespon kasus pengiriman kepala babi ke kantor Media Tempo. Menurut Hasan Hasbi, hal itu bukan merupakan ancaman. Hasan bilang, Francisca Christy Rosana atau Cica, wartawan Tempo yang ditujukan sebagai penerima paket berupa kepala babi terlihat bersikap santai. Sehingga Hasan menilai hal tersebut bukan sebagai ancaman. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan teror paket kepala babi dari pengirim tak dikenal. Paket itu bertuliskan Cica, salah satu wartawan dan pembawa acara bocor alus di Media Tempo. Kiriman kepala babi ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikap Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Pemimpin redaksi Tempo lapor ke Barreskrim Polri. Selain membawa barang bukti, pemimpin redaksi Tempo juga membawa rekaman CCTV sebagai bukti tambahan. Tempo bersama Komite Keselamatan Jurnalis telah melapor ke Barreskrim Polri Jumat kemarin. Pihak Tempo bilang bahwa peristiwa ini sebagai bentuk teror dan pembungkaman terhadap kinerja jurnalistik. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik yang tidak baik-baik saja, dan rasanya kita yang harus minta perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerja ini untuk kepentingan publik, nggak boleh dong main di teror-teror. Sementara Dewan Pers angkat bicara soal teror paket kepala hewan yang ditujukan pada jurnalis Tempo. Ketua Dewan Pers, Nini Rahayu, mengecam keras segala bentuk teror dan juga ancaman terhadap jurnalis. Ia menilai peristiwa yang dialami Media Tempo merupakan bentuk ancaman terhadap independensi kemerdekaan pers. Mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Putusan pengadilan merupakan proses penting dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengumumkan pertimbangan yang memuat fakta dan argumentasi hukum oleh hakim, tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara transparan dan adil. Putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Dalam putusan yang dibuat oleh para hakim tentunya harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, fakta, dan hukum sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan amar putusan. Putusan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum juga dapat diakses oleh semua masyarakat melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Bagi para pencari keadilan atau pihak yang memiliki perkara, apabila merasa putusan pengadilan kurang memuaskan, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tersebut. Keterbukaan akses tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai informasi perkara dan juga putusan yang pada prinsipnya memang kita informasikan secara terbuka, kecuali, nah ini terdapat hal-hal yang memang dikecualikan mengenai perkara yang memang kami memiliki kewajiban untuk menutup informasinya atau biasa kami sebut sebagai anonimisasi, terutama berkaitan dengan perkara-perkara anak misalnya ataupun perkara kesusilaan yang prinsipnya memang harus dilaksanakan secara tertutup, sehingga informasi yang kami sajikan pun itu sifatnya anonimisasi, jadi identitas pribadi itu tidak akan termuat di dalamnya. Selain itu, keterbukaan informasi ini juga untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Jika masyarakat memeriksa langsung pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, maka akan terlihat secara jelas mengenai putusan yang telah disahkan, data mengenai putusan dalam beberapa bulan terakhir, serta total putusan yang berhasil dituntaskan juga tersedia. Hal ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana termuat dalam SKKMA nomor 2 tahun 2022 tentang standar informasi pelayanan publik di pengadilan yang menjadi prinsip-prinsip keterbukaan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Melalui proses yang transparan dan terbuka ini, diharapkan masyarakat tidak mudah tergiring oleh opini yang mudah berkembang dan lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu permasalahan dengan dapat langsung mengakses sumber yang bersangkutan melalui sistem informasi pengadilan maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diharapkan hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pengadilan di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.